Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Muhlisyatu Siriah, mahasiswa IAIN Kudus, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik. Dosen pengampu Ibu Elia Umi Hanik MPDI. Mari kita simak videonya berikut ini. Perkembangan peserta didik masa sekolah dasar usia 7-12 tahun. Perkembangan merupakan bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan meliputi perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan perkembangan fisik. Perkembangan emosi. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik. Pada usia 6 tahun, anak-anak mulai memahami konsep emosi yang lebih kompleks, seperti kecemburuan, kebanggaan, kesedihan, dan kehilangan. Tetapi anak masih sulit menafsirkan emosi orang lain. Selanjutnya, pada usia 7-8 tahun, pada usia ini anak sudah memiliki rasa malu dan rasa bangga. Semakin bertambahnya usia, anak semakin menyadari perasaan diri sendiri dan orang lain. Mereka mulai belajar untuk memahami perasaan yang dialami oleh orang di sekelilingnya. Anak usia 9-10 tahun, anak sudah dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat berespon terhadap emosional yang terjadi pada orang lain. Selain itu, anak juga sudah bisa mengontrol emosi negatif seperti takut dan sedih. Pada tahap ini, anak mempelajari cara untuk meredam emosi negatif yang muncul, lalu mencari cara agar emosi tersebut dapat mereda. Pada usia 11-12 tahun, anak mulai memahami bahwa penilaian baik buruk atau aturan-aturan dapat diubah tergantung dari keadaan atau situasi munculnya perilaku tersebut. Nuansa emosi mereka juga semakin beragam, namun emosi yang diungkapkan anak merupakan bentuk dari komunikasi anak tersebut. Perkembangan sosial anak usia SD. Yang pertama yaitu pembangkangan. Pembangkangan yaitu bentuk tingkah laku melawan. Tingkah laku ini terjadi karena tuntutan orang tua atau lingkungan tidak sesuai dengan kehendak anak. Jika anak nakal, keras kepala, bodoh, atau yang lainnya, sebaiknya orang tua mau memahami sebagai proses perkembangan dari anak. Yang kedua yaitu agresif. Agresif yaitu perilaku menyerang balik secara fisik maupun kata-kata. Agresif itu merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa frustasi atau rasa kecewa karena tidak terpenuhi keinginannya. Biasanya diwujudkan dengan menyerang, seperti mencubit, menggigit, menendang, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu berselisih atau bertengkar. Sikap ini terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku orang lain. Yang keempat yaitu menggoda. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk kata-kata, ejekan atau cemoohan yang menimbulkan marah pada orang yang digodanya. 5. Yaitu persaingan. Persaingan yaitu keinginan untuk melebihi orang lain. 6. Kerjasama.
Pada usia ini, anak sudah mampu bekerja sama dengan baik dengan orang lain. 7. Tingkah laku berkuasa, yaitu tingkah laku untuk menguasai situasi sosial. Biasanya diwujudkan dengan sikap memaksa, meminta, menyuruh, mengancam, dan lain-lain. 8. Mementingkan diri sendiri, yaitu sikap egosentris dalam memenuhi keinginannya. Apabila ditolak, maka dia protes dengan menangis, menjerit, atau marah-marah. 9. Simpati, yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau mendekat atau bekerja sama dengan dirinya. Audio Jungle. Selanjutnya adalah perkembangan fisik anak usia sekolah dasar. Memasuki kelas 1 SD berada dalam periode peralihan dari pertumbuhan cepat masa anak-anak awal ke suatu fase perkembangan yang lebih lambat. Ukuran tubuh anak relatif kecil, perubahannya selama tahun-tahun di SD. Pada kelas 2 sampai 3 SD, tinggi dan berat badan anak laki-laki dan perempuan kurang lebih sama. Sebelum usia 9 tahun, anak perempuan relatif sedikit lebih pendek dan langsing dari anak laki-laki. Pada akhir kelas 4 SD, pada umumnya anak perempuan mulai mengalami masa lonjakan pertumbuhan. Lengan dan kaki mulai bertumbuh dengan cepat. Pada akhir kelas 5 SD, umumnya anak perempuan lebih tinggi, lebih berat, dan lebih kuat daripada anak laki-laki. Sedangkan anak laki-laki memulai lonjakan pertumbuhan pada usia sekitar 11 tahun. Menjelang awal kelas 6 SD, kebanyakan anak perempuan mendekati puncak tertinggi pertumbuhan mereka. Periode pubertas yang ditandai dengan menstruasi umumnya dimulai pada usia 12-13 tahun, sedangkan anak laki-laki memasuki masa pubertas dengan ejakulasi yang terjadi antara usia 13-16 tahun. Selanjutnya adalah implikasi karakteristik peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia sekolah dasar. Karakter anak usia sekolah dasar senang bermain, bergerak, bekerja dalam kelompok, serta senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur pemahaman, memungkinkan siswa itu berpindah atau bergerak atau bekerja dan belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung. Terima kasih telah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.